teasing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Panti Asuhan Kemuliaan Hati Ibu. Panti asuhan ini beralamat di Jalan Terompet, nomor 88, di Tirantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Panti ini sudah sah berdiri sejak keluarnya surat keputusan dari Kemenhumkam pada tanggal 13 Mei 2022. Beberapa pendiri dari panti asuhan ini antara lain Francisca Meyana Laui, Nova Pitauli, Mesatulo Lauli, Messi Andrea Lauli, dan terakhir Bapak Yamanaha Lauli yang saat ini sebagai pengurus panti tetap. Menurut mereka mendirikan panti ini oleh rasa simpati dan empati terhadap anak-anak terlantar. Dari banyaknya pendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya ada satu pendiri yang menjadi pengurus tetap di panti tersebut, yaitu Bapak Yamanaha Lauli. Beliaulah yang setiap hari mengurus anak-anak panti yang ada di panti tersebut. Pendiri lain juga sering mengunjungi panti tersebut, namun tidak rutin setiap hari. Panti tersebut memiliki 12 anak asuh dan ada yang sudah menjenjang pendidikan SD, SMP, dan bahkan ada yang belum bersekolah. Pada tahap pertama, kami menjalankan tahap penyadaran akan adanya masalah terhadap klien kami. Di awal, kami mencoba untuk berkenalan dengan klien kami dengan cara menanyakan nama, umur, dan jenjang pendidikannya. Ia bernama Samuel Loi, berumur 12 tahun, dan masih kelas 1 SMP. Ketika saya menanyakan permasalahannya, ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah. Setelah kami gali lebih dalam lagi, Samuel mengatakan bahwa ia adalah seorang yang pendiam, pemalu, cenderung menyendiri, tidak pandai bergaul, dan memiliki sedikit teman. Kami mengatakan kepada Samuel bahwa ini adalah suatu masalah yang apabila tidak segera diatasi, maka akan berdampak buruk pada masa dewasanya. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh Samuel, kami dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang introvert. Pada tahap kedua, kami menjalankan tahap menjalin relasi yang lebih mendalam dengan klien. Pada tahap ini, kami ingin membuat klien merasa nyaman dan terbuka pada kami, sehingga memudahkan kami dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien. Pada tahap ini, kami mengajak klien untuk bercerita bersama kami, di mana kami mengajak klien untuk bercerita apa yang menjadi cita-cita klien dan apa-apa saja yang menjadi keinginan klien ketika besar nanti. Di sini, klien mengatakan jika dia bercita-cita menjadi tentara dan dia juga ingin menjadi orang yang sukses ketika besar nanti. Pada tahap ketiga, yaitu pengembangan motivasi, kami mencoba membangun sikap optimis kepada Samuel dan mengajaknya untuk melihat permasalahan yang dihadapinya dengan perspektif yang positif. Kami mencoba mendorong Samuel untuk yakin dan mampu menghadapi masalah yang dihadapinya dan meyakinkan Samuel untuk terus berusaha keras menggapai cita-citanya. Awalnya, Samuel merasa ragu dan pesimis karena latar belakang taraf ekonomi yang kurang berkecukupan. Akan tetapi, kami mencoba memotivasi Samuel dan mengajaknya berpikir secara luas serta melihat permasalahan yang dihadapinya dengan sudut pandang yang berbeda. Pada tahap yang keempat, kami memulai untuk mengkonseptualisasikan masalah. Untuk menciptakan konseling yang efektif, adik Samuel harus mengenali bahwa masalah yang ia hadapi bukanlah suatu masalah yang tidak dapat diatasi. Namun, ada komponen-komponen dalam permasalahan itu yang masih dapat diatasi. Hal ini akan dibantu oleh kami karena biasanya Samuel itu cenderung menganggap bahwa masalah yang dihadapi itu terlalu besar untuk dirinya sehingga ia tidak mampu untuk mengatasinya. Nah, disinilah peran kami untuk memilah-milah permasalahan yang ada.
dan mengajak adik Samuel untuk melihat bahwa ada komponen tertentu yang masih dapat diatasi. Di sini, kami dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam dan menganalisis permasalahan yang dihadapi klien dengan baik. Tahap 5, yaitu eksplorasi strategi mengatasi masalah. Tahapan ini adalah di mana konselor atau caseworker dengan kliennya mencoba mengeksplorasi berbagai macam cara yang mungkin digunakan untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Klien di sini perlu dilibatkan karena setiap klien adalah unik atau berbeda satu dengan lainnya. Proses konseling ini bisanya akan menjadi lebih efektif bila klien dapat merasakan bahwa ada berbagai cara dan tindakan yang dapat dicoba untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Selanjutnya adalah tahap penyeleksian strategi masalah. Pada tahap ke-6 ini, kami menyeleksi strategi masalah yang telah dieksplor sebelumnya. Pada tahap ini kami menentukan strategi yang tepat dan yang dapat kami lakukan kepada Samuel untuk mengatasi masalahnya. Setelah melewati beberapa proses dan diskusi yang dilakukan antara peneliti dan klien, kami memutuskan untuk melakukan sosialisasi berupa pelajaran yang akan kami berikan kepada Samuel untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Pada tahap ke-7, kami melakukan tahap implementasi strategi mengatasi masalah terhadap klien kami, yang dimana kami menjalankan strategi berupa sosialisasi dalam bentuk pengajaran yang telah kami rancang dan tetapkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Samuel. Beberapa isi dari pengajaran yang kami berikan mengenai dampak negatif dari introvert, seperti tidak memiliki teman, dikucilkan, kaku jika berbicara, dan sebagainya. Kemudian kami menjelaskan mengenai cara mengatasi rasa introvert, seperti melakukan 3S, senyum, salam, sapa, kemudian memperdalam bakat, melakukan interaksi sederhana, dan belajar public speaking. Kami juga menjelaskan beberapa hasil yang akan dicapai, seperti memiliki banyak teman, pandai bergaul, mampu berpikir cepat, dan mendapat banyak dukungan sosial. Terima kasih Abang pelajaran yang sudah memberi kepada saya. Pelajaran ini sangat berguna kepada saya. Bahwa saya tidak tahu, saya sudah mengalami ini semua. Tapi abang-abang dan kakak-kakak sudah memberi jawabannya dan memberi jalan keluarnya untuk menghilangkan ini semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih. Semoga saya bisa melakukan itu semua. Tapi abang-abang jangan hanya bisa sampai sini saja. Tapi abang-abang bisalah membantu orang-orang yang seperti saya ini. Begitulah yang saya sampaikan kepada abang-abang dan kakak-kakak. Terima kasih.